Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, today we are going to learn tematik muatan IPS mengenai globalisasi. Ya, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dari video yang akan kita simak bersama-sama. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia dan mendapatkan tambahan kata isasi yang artinya proses. Jadi, bisa dikatakan globalisasi adalah proses mendunia yang membuat manusia dapat terhubung satu dengan yang lainnya dan tanpa batas ruang dan waktu. Globalisasi juga mendorong perkembangan di berbagai bidang. Contohnya, perkembangan di bidang transportasi. Semakin ke sini, alat transportasinya semakin modern. Kemudian di bidang komunikasi, ya, yang tadinya hanya kentongan, kemudian telegram, surat menyurat, kemudian sekarang kita bisa dengan mudah dimanapun bisa menghubungi teman ataupun sanak saudara kita yang tinggalnya berjauhan. Dan di bidang teknologi yang lainnya. Selain di bidang-bidang tersebut, ada pula di bidang pangan, ya, kemudian di bidang ekonomi, kebudayaan, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira teman-teman bisa menyebutkan tidak di sekitar teman-teman bidang apa saja ya yang sudah dipengaruhi globalisasi? Sudah semuanya ya. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah globalisasi sudah ada di sekitar kita, kita bisa menyebutkan ya, globalisasi memungkinkan beragam produk yang berasal dari negara lain bisa kita nikmati atau bisa kita gunakan tanpa kita harus membelinya ke negara tersebut karena sudah tersedia di negara kita sendiri. Sebagai contoh, kalian bisa menikmati sushi, kemudian pizza, ataupun contoh makanan yang lainnya yang berasal dari negara lain. Kalian bisa menikmati dengan mudah di negara kalian sendiri. Ya, selain dari bidang makanan, ada pula pakaian, celana jeans, kemudian alas kaki, ataupun yang lainnya bisa kalian nikmati tanpa kita harus membeli dari luar negeri. Nah, begitupun dengan produk Indonesia, contohnya batik. Batik juga bisa dijual atau dipasarkan di negara lain, ya. Nah, tetapi tetap kalian harus mencintai produk asli Indonesia. Supaya apa? Supaya barang-barang yang berasal dari negara kita tidak kalah bersaing dengan barang-barang yang berasal dari negara luar, ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak globalisasi di kehidupan masyarakat. Dampaknya ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu kehidupan masyarakat semakin mudah dan praktis, ya. Karena tadi eh, teknologinya sudah semakin modern, jadi mempermudah kehidupan kita jadi lebih mudah, jadi lebih praktis. Kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek semakin berkembang dari yang tradisional semakin lebih modern. Kemudian, kebudayaan nasionalnya semakin beragam. Lapangan pekerjaan semakin meningkat dan pendapatan negara semakin bertambah. Selain dampak positif, globalisasi juga akan memberikan dampak negatif jika kita tidak bisa memilih mana yang baik untuk kita ataupun yang buruk untuk kita. Nah, yang pertama dampak negatifnya adalah rasa cinta terhadap tanah air semakin luntur. Terbukti sekarang anak muda lebih mencintai kebudayaan asing dibandingkan kebudayaan sendiri. Sebagai contohnya, eh, sedikit sekali anak-anak yang mau mempelajari tarian asli negara Indonesia. Mereka lebih menyukai dance, kemudian yang sekarang sedang mewabah itu K-pop, ya.
Kalian lebih suka menyukai itu. Kemudian, kebebasan dalam bergaul yang tidak bertanggung jawab. Kalian bebas berteman baik di dunia nyata maupun di dunia maya tanpa bisa memilih mana pertemanan yang baik untuk kalian ataupun yang buruk untuk kalian. Kemudian muncul sikap-sikap negatif, tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Kemudian berbicara yang tidak disaring terlebih dahulu, mana bahasa yang baik ataupun mana bahasa yang buruk. Kemudian lingkungan menjadi rusak dan yang terakhir tidak sedikit industri dalam negeri yang gulung tikar karena kebanyakan mencintai produk asli luar negeri. Wah, keren nih. Saya belinya ini made in USA. Ya, dia bangga menggunakan produk asing padahal produk lokal ataupun produk dalam negeri tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan produk luar negeri. Sekarang yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi globalisasi. Nah, agar kita siap menghadapi globalisasi, masyarakat hendaknya harus memiliki beberapa sikap di bawah ini. Antara lain, menyeleksi budaya asing yang masuk. Kemudian, diseleksi terlebih dahulu sebelum kita ambil ya budaya tersebut, kita pilih-pilih mana budaya yang cocok dengan negara kita, mana yang tidak. Yang cocok kita boleh tiru, yang tidak cocok silahkan dibuang. Kemudian menumbuhkan sikap waspada dan mawas diri. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Dan yang keempat, membiasakan disiplin dan siap bekerja keras agar kita bisa bersaing dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Selanjutnya, nah, globalisasi juga mendorong negara Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang lainnya, terutama dengan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang terjalin yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial budaya. Sekarang yang akan kita bahas adalah kerjasama organisasi ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, yaitu contoh kerjasamanya adalah program pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Jadi, kalian bisa mengikuti atau menikmati program pertukaran pelajar. Jadi, pelajar dari Indonesia bisa bertukar dengan pelajar yang berasal dari Malaysia, yang pelajar dari Malaysia belajar di Indonesia, kemudian pelajar yang dari Indonesia belajar di Malaysia. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Program ini bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi negara-negara ASEAN. Kegiatan ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2013 dan Indonesia pernah menjadi tuan rumah di tahun 2017. Kemudian yang ketiga adalah membuat program ajang di bidang olahraga seperti ajang olahraga SEA Games atau Southeast Asian Games yang diadakan 2 tahun sekali. Kemudian misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ataupun festival film negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah penanganan narkoba dan solusi untuk mengatasinya terutama di wilayah Asia Tenggara. Oke, masih ada satu lagi yaitu penanggulangan dampak bencana alam, terutama karena ini wilayah ASEAN berarti terorganisir hanya di sekitar wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang akan kita bahas adalah bagaimana peran negara Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Tidak hanya membuat program-program, tetapi Indonesia juga memiliki peran yang sangat baik di bidang kerjasama bidang sosial budaya ini. Yang pertama, Indonesia menjadi peserta
dan tuan rumah kompetisi ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah menjadi tuan rumah dan menjadi peserta di Olimpiade Matematika dan IPA se-ASEAN. Kemudian, terlibat aktif dalam pertukaran pelajar di lingkup negara ASEAN. Pelajar dapat belajar ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain dan mengenalkan budaya lokal kepada negara lain. Jadi saling bertukar kebudayaan. Dan yang ketiga, menjadi peserta dan tuan rumah ajang olahraga SEA Games. Nanti kalian cari tahu berapa kali Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ya. Yang Miss tahu pada tahun 1979, kemudian 1987, 1997 dan 2011 Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games. Dan yang terakhir, Indonesia aktif membantu jika ada salah satu negara anggota ASEAN yang terkena bencana alam. Begitupun pada saat Indonesia terkena bencana alam, negara-negara di Asia Tenggara ikut membantu Indonesia untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di negara Indonesia. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuka buku tematik 6D halaman 29 dan 30. Baca terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di halaman 30. Ketik jawaban kalian di kolom komentar pribadi yang terdapat di Google Classroom. Jawabannya saja ya. Oke, akhir kata, sampai di sini perjumpaan kita. Thank you for watching this video until the end. See you next week. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.